Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran kali ini walaupun secara daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian jangan lupa isi presensinya terlebih dahulu ya. Tetap semangat. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian program linier dua variabel. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum kita membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, Ibu akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang kedua yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Adapun kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menjelaskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, langsung saja kita ke materi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel dikatakan membentuk kendala program linier jika dan hanya jika variabel-variabelnya saling terkait dan variabel yang sama memiliki nilai yang sama sebagai penyelesaian setiap pertidaksamaan linier pada sistem tersebut. Nah, sistem pertidaksamaan ini disebut sebagai kendala. Kendala merupakan permasalahan yang ada dalam program linier. Adapun nilai-nilai variabelnya ada X dan Y. Nilai-nilai variabel X, Y disebut sebagai himpunan penyelesaian pada masalah suatu program linier jika nilai X, Y memenuhi setiap pertidaksamaan yang terdapat pada kendala program linier tersebut. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0, AX ditambah BY ditambah C kurang dari sama dengan 0, AX ditambah BY ditambah C lebih dari 0, atau AX ditambah BY ditambah C lebih dari sama dengan 0. Dengan A dan B koefisien. A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, A dan B merupakan elemen bilangan real. Kemudian C merupakan konstanta. C juga merupakan elemen bilangan real. X dan Y merupakan variabel. X, Y merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk grafiknya, kalian lihat dulu tandanya. Kalau tanda lebih dari dan kurang dari, itu tanda garis pada grafiknya harus garis putus-putus. Kalau tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, baru pada grafiknya garisnya itu garis yang penuh. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging 60 kg dan tepung 48 kg, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, langsung saja ke penyelesaian dari contoh soal tersebut. Yang pertama, kita tulis apa saja yang diketahui dari contoh soal tersebut. Yang pertama yang diketahuinya yaitu jenis makanan ternak
jenis makanan ternak yang pertama membutuhkan 5 kilogram daging dan 3 kilogram tepung. Kemudian yang kedua, jenis makanan ternak kedua membutuhkan 6 kilogram daging dan 8 kilogram tepung. Kemudian yang ketiga, yang tersedianya yaitu 60 kilogram daging dan 48 kilogram tepung. Kemudian kita tulis apa yang ditanyakan dari contoh soal tersebut. Ditanyakan. Yang ditanyakannya itu yaitu daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Seperti itu. Nah, kita tadi sudah mengetahui apa saja yang diketahui dan ditanyakannya dari contoh soal tersebut. Nah, kita jawab dengan langkah pertama misalkan terlebih dahulu. Misalkan X itu merupakan banyak makanan ternak jenis 1. Kemudian Y banyak makanan ternak jenis 2. Nah, lalu kita modelkan matematikanya dari yang diketahui dari contoh soal tersebut. Kita buat tabelnya dulu. Tabelnya seperti ini. Nah, kita buat tabel seperti ini. Yang di sini ini tulis daging. Kemudian tepung di sini. Nah, di sini tulis X. X merupakan banyak makanan ternak jenis 1. Kemudian Y banyak makanan ternak jenis 2 dan persediaannya. Nah, tadi diketahui bahwa banyak makanan ternak jenis 1 membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Kemudian untuk banyak makanan ternak jenis 2 membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Sedangkan persediaannya yaitu 60 kg daging dan 48 kg tepung. Lalu kita bisa menyusun dari tabel ini yaitu sistem pertidaksamaannya. Yang pertama yaitu sistem pertidaksamaannya yaitu 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan 0. Kemudian
3x ditambah 8y kurang dari sama dengan 48. Kemudian ada x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, untuk tanda kurang dari ini, kurang dari sama dengan ini, kenapa tanda kurang dari sama dengan? Karena di sini sudah ada persediaannya, bahwa persediaannya itu yaitu 60 dan 48. Jadi tandanya itu kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita menggambar grafiknya, nah, tadi kan kita sudah mengetahui sistem pertidasamaannya, yaitu 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan 60, 3x ditambah 8y kurang dari sama dengan 48, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Maka kita tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y-nya dari sistem pertidasamaan yang ini dan yang ini. Nah, kita tentukan ya, untuk pertidasamaan yang pertama, untuk 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan 60. Kita buat tabel seperti ini. Ini x, ini y, ini x, y. Ini x, y itu adalah titiknya. Kita bagi dua. Nah, jika x-nya 0, maka y-nya berapa? Nih, kita substitusikan 0-nya itu ke sini. 5 dikali 0, 0. Ditambah 6y kurang dari sama dengan 60. Kita jadikan persamaan dulu. Jadi 5 kali 0, 0 ditambah 6y sama dengan 60. Berarti 6y sama dengan 60. Y 60 dibagi 6. 60 dibagi 6 yaitu 10. Maka titik x, y-nya itu yaitu 0,10. Kemudian yang y-nya kita, yang kedua titiknya, y-nya kita misalkan 0. Maka jadi 6 kali 0, 0. Jadi sisa 5x. 5x sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 yaitu 12. Jadi titiknya itu, titik x, y-nya itu 12,0. Maka titik potong dari sumbu x dan sumbu y dari persamaan 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan 60 yaitu 0,10 dan 12,0. Kemudian yang kedua, kita cari dari pertidasamaan 3x ditambah 8y kurang dari 48. Kita jadikan ini sebagai persamaan terlebih dahulu. Kita buatkan tabel juga. Nah, ini x, ini y, ini x, y. Nah, untuk x kita misalkan juga 0. Jadi 3 kali 0, 0 ditambah 8y sama dengan 48. Maka y-nya itu 48 dibagi 8 yaitu 6. Maka titik x, y-nya itu 0,6. Kemudian yang kedua, jika y-nya 0, maka 8 kali 0, 0, 3x sama dengan 48, kita akan bagikan 48 dibagi 3, yaitu 16. Maka titik x-nya, titik x, y-nya itu yaitu 16,0. Nah, kita sudah ketahui juga titik potong dari sumbu x dan sumbu y pada persamaan 3x ditambah 8y kurang dari sama dengan 48, yaitu 0,6 dan 16,0. Kita tadi sudah mengetahui titik potong sumbu x dan sumbu y dari pertidasamaan 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan
60 yaitu 0,10 dan 12,0. Yang kedua dari pertidaksamaan 3x ditambah 8y kurang dari 48 yaitu 0,6 dan 16,0. Nah, kita dari titik potong ini kita bisa gambarkan grafik daerah penyelesaiannya. Caranya seperti ini. Kita buat dulu grafiknya. Ini merupakan sumbu Y, ini merupakan sumbu X. Dan di sini 0. Ini titik 0. Nah, di sini titik yang pertama 0,10. Nah, 10 di sini merupakan titik Y, 0,10. Nah, jadi 0,10 kita misalkan 10-nya di sini. Nah, di titik sini. Nah, ini 10. Kemudian 12,0. 12,0. Kita misalkan 12-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik 10 ke titik 12. Seperti ini. Nah, ini merupakan garis dari 5x ditambah 6y kurang dari 60. Nah, ini kemudian yang kedua kita buat yang titik 0,6. Nah, 6-nya itu di sumbu Y. Kita misalkan 6-nya di sini. 6. Nah, 6 di sini. Kemudian titik 16,0. 16-nya di sumbu X. Kita misalkan 16-nya itu di sini. 16. Kemudian kita tarik dari titik 6 ke titik 16. Kita tarik. Nah, seperti ini. Ini merupakan garis dari 3x ditambah 8y kurang dari 48. Nah, ini garisnya. Jadi, memotong dari garis 5x ditambah 6y kurang dari 60. Nah, bagaimana cara kita mengetahui daerah penyelesaiannya? Nah, cara mengetahui daerah penyelesaiannya, kita uji titik dulu. Kita misalkan dari garis ini ya, yang pertama. Kita uji titik. 5x ditambah 6y kurang dari 60. Kita uji titik dengan titik 0,0. Maka 5 kali 0 ditambah 6 kali 0 sama dengan 60. Kurang dari 60. Maka 5 kali 0, 0 ditambah 6 kali 0, 0 kurang dari 60. 0 ditambah 0, 0 kurang dari 60. Benar atau salah? Ini 0 kurang dari 60 itu benar. Maka yang diarsir adalah daerah yang kiri atau yang bawah. Nah, yang ini. Karena benar. Ini daerah yang diarsirnya. Nah, kemudian kita uji titik pada garis yang kedua, yaitu garis 3x ditambah 8y kurang dari sama dengan 48. Nah, kita uji titik dengan 0,0. Ya. Jadi 3 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 kurang dari 48. 3 dikali 0, 0 ditambah 8 dikali 0, 0 kurang dari 48. Maka 0 ditambah 0, 0 kurang dari 48. 0 kurang dari 48 benar atau salah? 0 kurang dari 48 itu adalah benar. Maka yang diarsirnya itu yaitu yang ini. Yang bawah atau yang kiri. Yang bawah ini. Maka mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya itu yaitu daerah yang kena arsir 2 kali, yaitu yang ini.
Tadi kan ada X lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 itu yang ini. Ke atas. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, yaitu ke kanan. Nah, maka daerah penyelesaiannya itu benar, yang ini, DP, dari titik. Nah, ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kita bisa hapus yang ininya. Jadi, daerah penyelesaian dari soal tersebut yaitu yang ini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya, kalian bisa mencari sumber lain tentang materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa diskusikan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, kerjakan LKPD dan kumpulkan sesuai batas yang sudah Ibu tentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.